Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita langsung to the point aja terhadap sektornya meme coin ya. Ini market cap dia naik 2%-an, volume naiknya cukup signifikan. Terus kalau kita lihat dari parameter harga meme coin sendiri untuk saat ini ya, dia ada sedikit rebound teman-teman ya, 0,63%, 2,41% dan seterusnya untuk beberapa meme coin. Jadi sebenarnya teman-teman ya, untuk meme coin sendiri masih ada prospek atau kemungkinan untuk bullish itu masih ada ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini memang untuk beberapa meme coin ya, itu kenaikannya cukup impulsif, cukup signifikan, tapi beberapa meme coin masih dalam kondisi yang mencoba untuk melawan arus. Nah, di sini seperti Floki ya, dia koreksi. Terus kalau kita lihat WIF dia naik teman-teman. WIF ini sempat menyentuh di under $1 ya, di bawah $1. Sempat kita bahas juga waktu harganya di area 0,8 atau 7 sekian. Aku agak lupa kisaran harga tersebut teman-teman ya. Ini masuk dalam watchlist kita juga. Kalau kalian masuk mungkin teman-teman ya udah mulai senyum sendiri karena harganya udah di atas $1 ya. Nah, kesempatan kali ini sesuai dengan requestan teman-teman. Bang, tolong bahasin PP dong. Saya mau masuk, saya mau DCI. Di mana area yang terbaik? Apakah PP masih memiliki potensi untuk jangka pendeknya mengalami bullish moment? Kita langsung bahas. Nah, jadi kalau kita lihat untuk harga PP sendiri cenderung dia mengalami penurunan setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ya kan? Saat ini kepala 12.87. Apakah PP akan mengalami sedikit koreksi lagi atau dia langsung bisa breakout lagi ke atas? Oke, nanti kita akan bahas kemungkinan-kemungkinannya gitu teman-teman ya. Melihat dari segi market cap, melihat dari segi volumenya PP Coin teman-teman ya, di sini cukup bagus karena dari volume dia naik 73%, dari market cap naik sekitar 2% ya. Sedangkan kalau kita lihat dari sentimen komunitas PP teman-teman ya, di sini sekitar 87% itu masih menyatakan mereka sangat bullish terhadap PP Coin ya, dan semoga saja ya keyakinan mereka membuahkan hasil dalam jangka pendeknya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, karena kita juga udah cukup lama banget teman-teman yang nggak melihat dari data Etherscan-nya si PP itu sendiri. Bagaimana perkembangan daripada si PP sendiri ya. Dari segi holdernya, dia ada persentase kenaikan teman-teman untuk segi holdernya. Ya naik turun itu wajar, tapi kalau kita lihat dari trennya dia kuat untuk naik ya. Apakah di 500.000 holder akan terjadi? Saya yakin 500.000 holder bisa aja terjadi di PP Coin dalam waktu dekatnya. Nah, melihat di sini teman-teman ya, untuk kita lihat dari segi holder terbanyaknya, di mana holder yang paling besar sekitar 11,8% itu dipegang oleh Binance Hot Wallet 20. Yang kedua sama masih di Binance sekitar 6%, Robinhood, Bybit ya. Ini adalah pemegang terbesar dari sentralisasi exchange. Bahkan crypto.com masuk di urutan ke-8 dan untuk Alameda Wallet dia masuk di urutan ke-9, di bawahnya lagi ada Robinhood ya. Nah, untuk pembakaran tokennya dia baru 1,6%, yaitu sekitar 6,9 triliun PP Coin yang udah di burning ya kan. Nah, berharap mekanisme burning ini semakin kenceng lagi agar harga daripada PP Coin itu semakin dipermudah untuk menuju ke ranah Rp1 atau di atas Rp1 gitu teman-teman ya. Oke, ini adalah data real dari Etherscan-nya si PP Coin. Sedangkan kalau kita lihat teman-teman ya, dari segi transaksi hariannya atau hitungan detiknya di sini cukup padat, cukup rame ya. Setiap detik ada transaksi daripada si PP Coin itu sendiri teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga teman-teman dari ETR-nya di sini PP juga masih dalam kondisi yang cukup bagus ya. Data dari TradingView dia mengatakan pembelian ini cukup besar di PP Coin dibandingkan penjualan. Jadi rata-rata orang itu lebih untuk saat ini sedang melakukan pembelian atau DCI. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Ini data yang diberikan oleh si
Trading View. Sedangkan kalau kita lihat real chart daripada si PP Coin itu sendiri teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya teman-teman ya. Bentar. Bisa kita lihat bersama-sama ini dalam time frame 4 jam. Setelah dia mendekati di zona area 0,5, dia terjadi rebound. Cuman kan sama teman-teman seperti yang kita bahas sebelumnya. Di mana area ini sebelumnya akan menjadi area pertahanan. Jika area ini kejebol maka dia memiliki prospek atau kemungkinan untuk turun sampai di area 0,5. Dan ternyata dia turun sampai di area hampir mendekati 0,5 teman-teman. Ambil di area support sebelumnya ini di kepala 1170 dan dia rebound lagi, maka area ini akan menjadi area benteng ya untuk si PP Coin meneruskan kenaikannya. Tapi teman-teman ya, kalau area tersebut, area ini kejebol di kisaran kepala 13, maka PP memiliki prospek atau kemungkinan dia bakal segera menyentuh di area 1356. Bahkan dia bisa menyentuh di area resistennya yaitu di kepala 14 sampai di kepala 1439. Cuman kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, di sini PP terjadi yang namanya retrace dulu. Nah, retrace-nya ini akan sampai mana gitu kan buat kita bisa masuk. Nah, kalau kita lihat semisal dia retrace-nya gitu mau sampai mana ya teman-teman ya, kita lihat bareng-bareng di sini. Nah, dia udah masuk ke dalam ranah 0,5. Habis itu terjadi sedikit pantulan. Oke, kita balik dulu untuk segi Fibonacci retracement untuk mencari area terbaik untuk masuk gitu kan. Kita ambil dari swing high-nya. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama, oh apa kita keliru ini nariknya? Dia naiknya sampai di zona 0,5, udah habis itu dia mantul lagi ke bawah. Dan untuk saat ini teman-teman ya, ini keliru kita. Bener yang tadi, coba ya. Nah, di sini kemungkinan besar si PP Coin bisa turun dulu teman-teman atau koreksi dulu sampai di kisaran kepala 1241 ya. Untuk saat ini PP kan berada di kisaran 1291. Nah, kalian bisa ambil jaring ya untuk jangka pendeknya dimasuk di kepala 1241 sebagai area yang cukup bagus untuk melakukan DCI daripada si PP ini teman-teman ya, seperti itu karena area tersebut pas di area supportnya dia gitu kan. Ini kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya teman-teman ya. Coba kalau kita turunkan lagi ke time frame mungkin yang jauh lebih kecil ya, kita ambil di 2 jam teman-teman untuk melihat data yang jauh lebih banyak lagi dari candlesticknya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama PP kan tertahan ya. Di sini habis itu dia breakout lagi ke atas. Ini sudah menyentuh di zona 618 kalau dalam candle 2 jamnya. Maka di sini dia memiliki sedikit kemungkinan untuk mengalami retrace atau koreksi. Bahkan si PP ya teman-teman, ini adalah area tadi sekitar kepala 12 kan yang bisa kita manfaatkan untuk masuk tadi. Nah, pas banget di sini ada area resistennya ya teman-teman di sini, dan di sini area supportnya. Jadi teman-teman kalau mau DCI bisa banget ya untuk masuk di kepala 12 ataupun di kepala berapa. Kalau kita ngambil paling bawahnya mungkin di sini, Bro. Nah, di sini kita bisa masuk di kepala 12, masih 12 tapi beda di embel-embel belakangnya 17 sama di sini 36, atau kalian langsung ambil di bawahnya sini kepala 11 bisa ya. Silakan kalian tentukan sendiri. Kalau untuk prospek jangka panjangnya atau jangka pendeknya, selama Bitcoin dominance itu mengalami turun temurun ya, mengalami penurunan terus, PP masih ada prospek untuk membuat all time high barunya. Mungkin bisa sampai di area 0,5 sampai di area 1 rupiah. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.